Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sebelumnya kita sudah selesai membuat tombol ini ya, tombol ini. Nah, cuman ada beberapa yang kita revisi dari sini ya. Harusnya nomor register ini kita tebalkan lah ya, biar kelihatan kalau ini nomor penting ya. Langsung saja balik lagi ke detail ini. Nah, di sini ini kita kasih kelas FW bold lah ya. Oke, seperti itu. Ups, kita lihat. Oke, ini sudah tebal ya. Oke, ini kenapa gambarnya? Oh, kita coba tes dulu ya. Kita coba ganti gambar, apakah work ini? Kita tes. Kita coba ganti gambar. Oh, berhasil. Oke, nggak masalah ya, ini sudah berhasil. Oke, balik lagi kita ke izin penelitian. Ini ada yang pending satu, kemudian kita klik di detail permohonan. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu membuat proses permohonan ini ya. Kita pakai form. Oke, kita lanjut buka detail.php ini di dalam folder public, layanan, penelitian, dan detail.php ya. Oke, nah sekarang kita di sini. Nah, ini tidak perlu kita pakai, ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus saja. Nah, kita di sini ya, ini kita ganti dulu. Ini kita ganti namanya jadi proses permohonan. Oke. Kemudian nah, ini kita klik di sini ya, kita cek apakah ada inputan di sini, atau kita dari add sini saja kita cek ya. Kita ambil yang di sini. Oke, apakah ada di sini? Oke, ini kita copy dulu ya. Kita copy, kemudian masuk ke detail lagi, paste dulu di sini. Oke. Nah, kemudian di sini set status permohonan. Nah, di sini kita pakai select ya. Kita pakai select name, ini status. Nah, ini kita pakai ID ya, status proses ID-nya. Kemudian ini placeholder tidak kita pakai. Nah, di sini kemudian kita pakai option, value-nya kosong, pilih status permohonan. Oke, kemudian ini kita duplikat saja, ini kita ganti jadi accept, terima permohonan. Kemudian di sini ganti jadi reject ya, tolak permohonan. Oke. Nah, cuma di sini kita bikin satu lagi ya. Di sini kita pastikan ke bawah. Nah, ini kita pakai ID di sini, ID form tolak keterangan ya, keterangan tolak. Oke, berarti nanti kalau dia ditolak, dia harusnya menampilkan di sini form keterangan ya. Tapi kalau diterima, dia tidak perlu menampilkan ini. Oke, sekarang kita ganti dulu ini. Nah, ini kita ganti jadi text area kelas form control. Kita cek dulu di database apa namanya ya, form penelitian. Di sini namanya get process ya. Nah, name get process, placeholder keterangan penolakan. Oke, seperti itu. Name get keterangan penolakan. Kita cek dulu ya hasilnya. Kita reload. Proses permohonan placeholder kurang Oke, kita reload lagi. Proses permohonan. Oke, keterangan penolakan. Set status ini kita ganti ya, jadi keterangan penolakan. Nah, ini kita lebarkan sedikit lah tingginya ya. Style min height sama dengan 150 px. Oke, kita reload.
Oke, sini sudah lebar ya. Nah, sekarang kita bermain dengan JavaScript ya. Kita bermain dengan JavaScript. Pertama-tama di sini kita tambahkan onChange ya. OnChange. Nah, seperti ini. Ini ketika dia diklik maka dia akan menjalankan function cek status dulu. Cek status permohonan ya. Seperti ini ya. Setelah itu kita bikin function di dalam JavaScript ya, di bawah sini atau di sini ya. Kita bikin script seperti ini. Kita bikin function. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita ambil dulu pertama. Nah, ini kita hide dulu ya. Harusnya ini hide kalau seandainya belum dipilih apapun ya. Berarti kita pakai dolar, kemudian petik 2 pagar. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita hide. Oke, seperti itu dulu. Kita cek hasilnya. Proses. Nah, berarti masih kosong ya. Nah, kemudian di sini kalau status ini ya. Kalau status proses itu sama dengan reject, maka ditampilkan ini. Tapi selain itu, maka di hidden ya ini ya. Sekarang kita tes. If sorry, ini kita copy dulu status proses. Oke, if nah status proses filenya itu sama dengan, nah gitu ya, sama dengan reject. Nah, seperti itu. Baru kita pakai else di sini. Kalau filenya ini sama dengan reject, nah ini kita copy. Ini kita copy, kita paste di sini, ini kita paste di sini. Kalau reject berarti ini show ya. Show. Kalau ditolak, maka ini hide. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita tes. Kalau dia diterima, tidak menampilkan apa-apa. Tapi kalau ditolak, oke, sudah berhasil ya. Diterima, hidden, ditolak, tampil ya. Oke. Setelah itu baru kita lanjutkan di sini ya. Submitnya ini baru ini proses data. Nah, ini proses dan selesaikan. Oke, seperti itu. Ini buttonnya jangan danger, kita kasih di sini primary ya. Primary. Oke, seperti itu saja. Nah, tapi di sini kita kasih lah satu di sini alert ya. Div class alert warning. Mohon kita pakai B dulu. Mohon diperhatikan. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda mengecek seluruh data terlebih dahulu. Data yang sudah diproses tidak dapat diubah kembali. Oke, sekarang kita tes. Nah, mohon diperhatikan, ini kita ganti dulu MB-nya 0 ya. MB 0. Oke, kita cek. Oke, mohon diperhatikan sebelum melanjutkan, pastikan Anda mengecek seluruh data terlebih dahulu. Oke, sekarang kita terima permohonan, kemudian kita tolak permohonan. Oke, kalau tolak ada keterangan, kalau diterima tidak ada keterangan. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk ke atas, kita scroll ke atas. Nah, kemudian di sini postnya belum ada ya. Oke, kita tambahkan di sini sintak PHP baru ya. Post sama dengan this input post. If iset, sorry, ini nggak pakai dolar. Iset post. Nah, proses data ini kita copy saja dari sini. Oke, kita cek di atas. Nah, ini ya, ini kita copy, ini kita paste ke sini. Kemudian dari directnya bolehlah kita copy saja ini biar tidak banyak ketik kita. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian di atasnya kita bikin post data sama dengan array seperti itu. Nah, pertama kita cek dulu database ya.
kita cek database mana yang mau kita tambahkan. Berarti yang kita tambahkan tuh user proses, keterangan proses, tanggal proses, sama status ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pertama kita tambahkan dulu status ya. Status sama dengan anti XSS post status. Kita cek dulu apakah benar di sini status. Oke, di sini status sama get proses ya. Kemudian get proses ini kita koma saja, kita duplikat get proses. Kemudian di database ini sudah, baru tanggal proses user proses. Oke, user proses kita bikin di sini user proses. Nah, ini kita ganti jadi says user no user. Kemudian satu lagi tanggal proses ini kita ganti jadi tanggal tgl jam. Oke, tapi saya lupa ini ya, kita cek library-nya dulu. Kita masuk ke library, kemudian masuk ke Virgendeng ya. Kita cek tanggal mana dia, tgl ini tanggal tgl jam. Oke, sudah betul ya, tgl jam. Oke, kemudian di sini baru selanjutnya kita ketik di sini penelitian post data. Nah, kemudian no penelitian, baru sini kita pakai array no penelitian sama dengan no penelitian. Ini kita ganti jadi proses, yang ini juga kita ganti jadi proses. Kalau berhasil, maka dia akan mengarahkan ke layanan P penelitian. Oke, layanan P penelitian. Oke, sekarang kita tes ya, apakah berhasil. Proses permohonan, kita klik set status permohonan. Kita coba terima dulu, kita terima ya. Kok insert? Oh, ini ada screen yang salah ya teman-teman. Ini bukan insert, tapi ini update. Oke, kita hapus saja dari database ya. Ini bukan insert ya. Wah. Oke, kita cek lagi, kita reload. Oke, kita ulang lagi ya. Detail permohonan kita proses, ini kita terima dulu, proses dan selesaikan. Oke, sudah diterima ya. Sekarang kita ubah dari database dulu ya. Kita ubah dari database, kita cek ke prosesnya kosong memang ya, karena tadi kita terima ya. Sekarang kita ubah aja dari sini, kita ganti jadi pending ya. Kita reload lagi. Sekarang kita detail permohonan lagi, kita proses, kita tolak data yang Anda masukkan tidak lengkap, lengkapi data Anda. Oke, sekarang kita proses dan selesaikan, ditolak. Kita cek database-nya. Oke, di sini sudah masuk user prosesnya, tanggal user add gak ya, tanggal proses, kemudian reject rate-nya no. Oke, nah sekarang di sini kita klik detail lagi, detail permohonannya. Oh iya, kita samakan saja ya. Kita balik dulu ke P penelitian ini, scroll ke atas. Nah, di sini ya, detail permohonan ini kita copy sajalah, kita copy, pastikan ke sini kalau di accept, pastikan ke sini kalau di reject ya. Nah, kita save dulu, kita reload, kita back ya, kita reload dulu. Nah, kita cek lagi detail permohonan. Nah, ini kalau sudah diproses, ini tidak boleh ada proses permohonan lagi ya, tidak boleh ada. Sekarang kita lihat, kita ganti ya, itu ada di detail tadi kan, di detail P penelitian. Oke, kita
kita cek di mana dia tombolnya. Oke, di sini ya. Oke, ini gini saja teman-teman. Kita pakai buka PHP dulu. Oke. Nah, pertama-tama kita cek tadi di sini ini ya. Pakai di data ya. Oke, di data. Nah, berarti di sini if di data 0 status sama dengan pending. Oke, seperti itu. Else if di data 0 status sama dengan reject. Oke, gitu saja. Berarti ini kita copy dulu, ini kita hapus. Nah, kalau pending kita echokan yang ini. Nah, seperti itu ya proses permohonan. Nah, kalau dia reject, berarti kita tampilkan yang ini. Ini bukan status permohonan. Lihat keterangan. Nah, ini ikonnya jadi E ya. Lihat keterangan. Modal lihat keterangan. Oke, kita cek. Nah, seperti itu ya. Lihat keterangan. Oke, ini kita ganti warnanya, tapi bagusnya merah saja ya. Lihat keterangan. Oke, nah ini kita duplikat dulu. Ini tinggal kita duplikat juga, Ctrl D saja. Nah, ini kita ganti jadi modal lihat keterangan, baru sini keterangan penolakan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita hapus, ini kita hapus juga. Nah, ini kita ganti jadi close. Itu saja. Kemudian di sini kita cek di sini apa tadi namanya, cut proses ya, sepertinya sama dengan ini. Berarti ini kita echokan saja di sini. Di data 0. Nah, cut proses seperti itu. Kita cek ya. Kita reload. Kita klik. Oke, data yang Anda masukkan tidak lengkap. Lengkapi data Anda. Atau ini kita footernya kita hapus saja ya. Jadi jelek dia kepanjangan di sini. Ini kita hapus saja. Oke, kita bikin seperti itu. Lihat keterangan penolakan. Data yang Anda masukkan tidak lengkap. Lengkapi data Anda. Ini kita kasih saja ini BG danger. Nah, ini teksnya like. Oke, kita tes lagi. Nah, keterangan penolakan. Data yang Anda masukkan tidak lengkap. Lengkapi data Anda. Oke. Sekarang kita back lagi. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita ganti dengan kita ulang lagi. Kita pending ya. Kita bikin statusnya pending. Kita reload. Nah, kalau pending dia proses permohonan ya. Nah, sekarang coba kita accept ya. Kita terima permohonannya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Harusnya dia kalau diterima di sini ada tombol cetak. Oke. Sini ada tombol cetak. Di sini juga bolehlah kita tambahkan tombol cetak. Oke. Berarti kita masuk ke sini lagi ke data penelitian. Kemudian di yang status accept ini ya, status accept ini kita tambahkan di sini. Kemudian di sini kita ganti dengan cetak formulir. Nah, PH-nya ini PH printer kita bikin. Berarti di sini kita ganti seperti ini saja ya. PDF cetak PDF formulir penelitian, encrypt no penelitian. Oke, sudah betul ini. Kemudian target blank. Nah, kenapa ini cetak garis miring PDF? Kita cek controllernya dulu. Nah, di sini sudah ada controller cetak, kemudian PDF ya. Nah,
Jadi bikinnya seperti itu ya teman-teman. Oke, balik lagi sini, cetak formulir. Kita tes dulu, ini masih kosong ya, masih belum bisa diklik. Oke, kita klik cetak formulir. Nah, di sini masih kosong. What are you going to print? Oke, tapi nggak apa-apa, ini kita kosongkan saja dulu ya. Kemudian kita lanjut lagi di detailnya juga, kita tambahkan saja tombolnya ya. Kalau pending, kalau reject, kalau accept. Nah, ini kalau diterima ya. Kalau diterima, berarti ini kita ganti jadi printer cetak formulir. Nah, modal ini kita hapus. Ini berarti ini BT ini jangan danger lagi, tapi kita ganti jadi DAX saja boleh. BDAX, kemudian BG DAX. Kita tes dulu ya. Kita cek di detail permohonan. Nah, di sini ada cetak formulir. Ini kita kasih target blank dulu. Target blank. Kemudian di sini kita ganti dengan URL yang sama ya dengan yang di sini ya. Ini kita copy saja base URL sampai ke sini. Kemudian kita pastikan ke sini. Nah, di sini data ini pakai 0 karena bukan dalam array ya. Oke, kita reload. Sekarang kita cetak formulir. Tentu saja masih kosong. Oke, kenapa tidak jalan target blanknya? Kita cek di data, drop down item target. Kita reload. Oh iya, kenapa tidak jalan? Sebentar, kita cek dulu target blank. Sudah betul. What? Oh, salah kita. Ini di sini ya. Di detail status accept target. Oh, kurang R. Target blank. Kita ulang lagi. Cetak formulir. Oke, sudah berhasil. Tapi ini nanti ya, terakhir kita apakan ini. Kita buat untuk laporan PDF-nya. Nah, sepertinya sudah selesai. Setelah ini nanti kita bakal bikin ini ya, bikin notifikasi di halaman di halaman user, di halaman member, bahwasanya ini sudah diproses ya. Ini sudah diproses, diterima atau ditolak, nanti ada notifikasinya di halaman member. Oke. Baik, kita cek ulang sedikit izin penelitian, dan ini notifikasinya sudah hilang ya, karena sudah diproses, sudah tidak pending lagi. Kalau kita balikkan tadi dia, ini statusnya pending, kita reload dulu. Nah, ini kalau statusnya pending, kita cek. Nah, ada notifikasi di sini ya. Tapi kalau sudah kita proses, accept atau reject, dia bakal hilang. Oke. Baik, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.